Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta ibadah doa oasis yang setia, yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, sebelum mulai memuji, menyembah, dan menaikkan segala permohonan doa, marilah masing-masing kita mempersiapkan hati dengan mengucap syukur karena pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Dan ku datang menyembahmu, Ibadah doa oasis pada hari ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mazmur yang ditulis oleh Asaf sebagai pemimpin paduan suara diawali dengan ajakan kepada semua umat untuk bernyanyi bagi Allah, memuji, bersorak-sorai, dan memberikan kemuliaan kepada Allah atas keberadaannya dan atas segala hal yang telah diperbuat Allah bagi umatnya. Lagu-lagu yang dinyanyikan semua ditujukan untuk membangkitkan semangat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nyanyian-nyanyian ini semua diiringi dengan alat-alat musik seperti rebana, kecapi, gambus, dan sangkakala. Semuanya itu menggambarkan betapa sukacitanya suasana yang ada, yaitu sebuah perayaan yang merupakan sebuah ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Memuji Allah bukan saja sesuatu yang baik untuk dilakukan oleh umatnya, tetapi juga merupakan kewajiban yang sangat diperlukan dan wajib dikerjakan oleh umatnya. Dengan demikian, kegiatan ibadah ini harus dilakukan dengan iman.
Pemazmur mengingatkan kembali kepada seluruh umat akan pembebasan dan pemeliharaan Allah atas nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Oleh karenanya, mereka harus menyadari akan kebaikan Allah dan mengucap syukur karenanya. Allah berjanji mengangkat beban dan melepaskan umatnya dari kesesakan. Dan mujizat demi mujizat telah dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel. Namun yang sangat disayangkan adalah bahwa mereka, bangsa Israel itu begitu cepat berubah, bersungut-sungut dan mengeluh ketika menghadapi kesulitan dan tantangan seperti yang terjadi di dekat mata air Meriba. Pelajaran yang dapat diambil dari Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Allah itu kudus, dan lebih dari itu bahwa Allah yang kudus juga telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan umatnya. Allah berjanji untuk tetap melanjutkan memenuhi kebutuhan umatnya asalkan tidak bersungut-sungut bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Pemazmur menyadarkan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam situasi dan kondisi apapun tetap ada penyertaan Allah. Oleh karena itu, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus belajar bersyukur untuk hidup realistis dan mengandalkan hikmat dari Allah. Karena hanya oleh kasih dan anugerahnya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan iman, marilah kita semua menyanyi, memuji Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini. Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-soraklah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir, aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari puji dan muliakan Tuhan Allah kita.
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mazmur pasal 81 ayat 2 dan ayat 3. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Allah adalah sumber satu-satunya kekuatan kita, dan hanya kepadanya saja hidup kita bersandar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, kita berdoa, karena sesungguhnya hanya Dialah yang memberi perlindungan dan pengharapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji dan muliakan namanya, karena Dia yang memberi perlindungan dan pengharapan. Ya Allah, kekuatan kami, hanya kepadamu-lah kami berharap, hanya kepadamu-lah kami bersandar. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang selalu memberi perlindungan kepada kami, dalam keseharian kami bersandar kepadamu. Ya Allah yang memberi pengharapan, janji-janji keselamatan dan hidup yang kekal. Puji syukur kami naikkan atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kehidupan kami sehari-hari selalu memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, masing-masing persiapkan diri, berdoa secara pribadi di hadapan Allah, dengan sungguh-sungguh menyerahkan segala beban, kekhawatiran, dan kecemasan Anda ke dalam perlindungannya.
selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mazmur pasal 81 ayat 4. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Memuji Allah bukan saja sesuatu yang baik untuk kita lakukan, tetapi lebih dari itu bahwa memuji Allah adalah juga merupakan kewajiban yang harus kita kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, berdoa dengan senantiasa bersyukur karena Allah yang memberi kemenangan dalam hidup kita.
Ajari kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah, yang telah memberikan kemenangan demi kemenangan atas kesulitan yang kami hadapi selama ini. Selanjutnya, ajar kami untuk senantiasa tetap setia dan tetap waspada, agar kami tidak jatuh ke dalam godaan-godaan, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, masing-masing persiapkan diri, berdoa agar Anda tetap memiliki semangat juang dalam kehidupan sehari-hari dan spirit of excellence dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini. Lebih dari setia.
Mazmur 81 ayat 5. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Adalah baik untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Oleh karenanya, kita harus mengembangkan kebiasaan menyadari atau mengenali kekayaan pemeliharaan Allah yang telah disediakan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati. Kita berdoa dengan senantiasa mengucap syukur atas penyertaan dan pertolongan Allah yang kita rasakan selama ini. Ya Allah penolong dalam hidup kami mengucap syukur atas penyertaan dan pertolongan dari-Mu. Pertolongan yang telah kami rasakan, pertolongan yang sedang kami alami, maupun pertolongan yang akan datang yang kami yakini dengan iman. Dan kami akan selalu mencari pertolongan hanya kepadamu ya Allah Maha Penolong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, masing-masing persiapkan diri, berdoa untuk hari-hari mendatang Anda dalam menjalani sistem kenormalan baru dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Allah tetap akan menolong Anda.
Mazmur 81 ayat 6. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Pada saat kita melakukan hal-hal yang sederhana, yang kelihatannya wajar dan natural, di sana seringkali kita tidak pernah membayangkan bahwa sesungguhnya Allah terlibat di dalamnya. Dengan membaca cerita pengalaman hidup Yusuf yang tercatat di dalam kitab Kejadian, seharusnya kita segera menyadari akan keindahan hidup yang disertai oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari kita melalui Roh Kudus-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati kita berdoa dengan senantiasa menyadari dan mengucap syukur akan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita setiap hari. Ya Allah, sekarang kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami dan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Ajar kami untuk memiliki iman percaya yang mutlak kepadamu dan kepada kebaikan-kebaikan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, masing-masing persiapkan diri, berdoa, mohon pengampunan atas dosa-dosa Anda kepada Tuhan ketika keputusan-keputusan Anda setiap hari tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti.
setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mazmur 81 ayat 7 dan 8. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Kemandekan kehidupan rohani akan terjadi bila kita mencoba menanggung beban itu sendiri, karena sesungguhnya kita tidak sanggup menanggungnya. Kita harus membiarkan beban itu ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Satu-satunya cara untuk mengenal kekuatan Allah adalah mengenakan kuk Yesus dan belajar kepadanya. Apabila kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus,
maka ketaatan kita sama sekali tidak akan menjadi hal yang membebani kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati. Kita berdoa dengan senantiasa bersyukur bahwa Tuhan Yesus sanggup mengangkat beban kita dan menggantikannya dengan kuk yang ringan. Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di bawah naungan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau peduli kepada kami yang lemah. Kami juga mengucap syukur atas kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan dan ajar kami mengisi hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau mengenakan kuk itu. Memang kami manusia yang lemah, namun bersama-Mu kami dapat merasakan kekuatan Allah yang luar biasa. Bahkan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati. Masing-masing persiapkan diri, berdoa agar Tuhan memberi kekuatan dan kestabilan iman Anda dalam menghadapi kehidupan pada masa pandemi saat ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku
terdapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Marilah kita berdoa masuk ke dalam hadirat-Nya, bersyukur bahwa Tuhan yang Maha Kuasa selalu beserta kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan damai sejahtera kepada kami. Ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Ketika kami benar taat kepada-Mu, mungkin masalah masih tetap ada, tetapi penyertaan-Mu memberi rasa damai dalam hidup kami. Dan kami juga mau belajar bersandar kepada-Mu, taat kepada otoritas Roh Kudus yang menuntun jalan-jalan kami. Puji syukur doa kami naikkan kepada-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu menyertai kami. Kami berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap jemaat kami yang mungkin sedang menghadapi masalah rumah tangga, masalah ekonomi bisnis, masalah pekerjaan, masalah studi, atau masalah kesehatan. Kuatkan iman percaya dan kepekaan mereka akan bimbingan Roh Kudus, sehingga mereka mampu bertahan di tengah segala bentuk tekanan, ketidakidealan, ketidaknyamanan, dan penderitaan pada masa pandemi sekarang ini. Kami percaya karena penyertaan-Mu dapat mengubah hambatan menjadi kesempatan, sehingga mereka tetap menjadi garam dan terang untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, masing-masing persiapkan diri, berdoa secara pribadi di hadapan Allah.
aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan hati dan berdoa syafaat untuk bangsa dan pemerintah kita, mulai dari keberadaan kita di Kota Lipo Cikarang dan sekitarnya, Kabupaten Bekasi, hingga seluruh wilayah di negara Indonesia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa hidup yang kami jalani selama ini selalu dilindungi oleh penyertaan-Mu. Bahkan kasih dan anugerah-Mu
Engkau limpahkan kepada kami yang tidak ada apa-apanya ini. Dan jika kami hidup sampai hari ini pun, itu hanya karena kasih dan kemurahan Allah yang terus melindungi kami, sehingga kami boleh menikmati hidup ini dalam naungan cinta dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa, pemerintah, dan pengelola Kota Lipo Cikarang dan sekitarnya, untuk Kabupaten Bekasi, dan untuk negara Indonesia. Kiranya perlindungan-Mu dan berkat Engkau curahkan atas kota, kabupaten, dan negara kami yang tercinta ini. Kami berdoa untuk dampak pandemi. Ketika banyak karyawan di PHK, ekonomi bisnis menjadi sulit, atau bahkan ada usaha-usaha yang terpaksa tutup. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong mereka mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalah yang ada. Berikan roh hikmat untuk hidup bersandar hanya kepada-Mu saja. Kami berdoa untuk masa depan bangsa kami. Tolong Tuhan, kiranya hanya rencana-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada, termasuk gereja kami, yang sedang mencoba untuk ibadah on-site, ibadah tatap muka, dengan protokol kesehatan baru. Sekalipun mungkin agak menyulitkan, ada banyak keterbatasan, tetapi kami percaya kepada-Mu ya Allah, yang akan selalu membimbing kami. Mari Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami, anak-anak-Mu, supaya kami semua beroleh hidup yang benar di mata Tuhan, sehingga kami tidak berhenti gara-gara masalah pandemi, tetapi kami boleh tetap memiliki spirit of excellence, melanjutkan kehidupan untuk berkarya sebagai manusia yang diutus Allah untuk bekerja, ada atau tidak ada pandemi itu. Beri kami kesetiaan, hati dan pikiran Kristus, supaya di dalam situasi dan kondisi apapun, kami tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Demikianlah doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ibadah doa oasis sudah selesai. Saya mengundang untuk bangkit berdiri dan menerima berkat dari Allah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, Amin.